Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli halin. Sadaqallah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula iza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Rawahul Bukhari. An Abi Mas'udil Uqbah, dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amru al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi daripadanya. Qala, berkata Abu Mas'ud Uqbah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, perkataan kenabian yang pertama disampaikan kepada manusia dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kalimat idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Jadi yang pertama disampaikan Rasulullah itu di sini termasuk akhlakul karimah. Idza lam tastahyi fasna ma syi'ta, apabila kamu tidak mempunyai rasa malu. Tastahyi, rasa malu, dari kata haya, malu. Kalau enggak punya rasa malu lagi, fasna ma syi'ta, maka silakan kamu berbuat apa yang kamu suka. Kalau udah nggak punya rasa malu, ini yang udah nggak punya rasa malu biasanya begini, ya malu dia telanjang, ini kagak malu, ya itu. Jadi kira-kira kalau udah miring sebelah, udah kurang waras, ini silakan deh tuh. Kalau kita masih waras, apalagi masih punya iman, harus ada rasa malu. Ya, melakukan perbuatan-perbuatan salah, perbuatan yang tidak baik. Kenapa? Rasa malu ini adalah sebagian daripada iman. Hiasan iman itu rasa malu. Nabi pernah meriwayatkan dalam hadis lain,
Al imanu uryanun wa libasuhu taqwa wa samratuhul al ilmu wa zinatuhul haya. Iman itu dalam keadaan polos, telanjang, bukan apa-apa. Walibasuhu taqwa, pakaian iman itu adalah takwa, melakukan perbuatan-perbuatan baik, melakukan yang diperintah, meninggalkan yang dilarang. Itu pakaian iman. Jadi kalau tibang kita bilang saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, malaikat, kitab dan lain sebagainya, tapi belum sholat, belum puasa, belum melakukan kebaikan-kebaikan, itu uryanun kata Nabi. Imannya telanjang ya. Kira-kira kalau telanjang cakep nggak kira-kira? Gitu. Ya. Jadi kalau ada orang Islam ngaku beriman tapi tidak melaksanakan syariat, itu sama aja orang telanjang. Jadi kalau kita ngelihat, ini kalau ulama-ulama salafus soleh yang kasab itu ngelihatnya begitu. Ada orang Islam tapi ibadah kagak gitu. Itu sama dia kelihatannya itu kayak orang telanjang. Telanjang nih orang, kenapa? Tidak bertakwa, hanya beriman saja. Jadi semakin bagus ketakwaan kita, semakin bagus pakaian iman kita. Kan kalau jasad kita aja ya kita pakaiin pakaian yang bagus-bagus ya. Apalagi kalau mau kondangan misalnya ya, atau mau ke kantor, atau mau ketemu orang, cari yang bagus-bagus. Tapi iman kita nih pakaiannya bagus enggak? Oh itu. Pakaian iman itu takwa. Kalau takwanya bagus, amalannya bagus, melaksanakan syariatnya bagus, berarti pakaian imannya juga bagus. Jadi kita yang merasa ada tuh ya masing-masing kira-kira pakaian iman kita ini sebanding tidak dengan pakaian jasad kita gitu. Kita punya pakaian jasad kan banyak ya, buat sholat lain, buat kondangan lain, buat kerja lain ya, buat di rumah lain, buat tidur lain, kadang-kadang kan begitu ya. Pakaian iman juga harus kita perhatikan. Jadi karena kita ini dari dua unsur ya, rohani dan jasmani, duanya harus diperhatikan. Jasmani makan, rohani juga kudu makan. Makanya sering kalau orang dengerin pengajian tuh kan kita bilang santapan rohani kan gitu ya, ada istilah bahasa gitu, santapan. Ini rohani harus kudu makan juga. Ini kadang-kadang kita nggak perhatiin, jasmani kita bagus badannya ya karena makannya banyak, giliran rohaninya untet, urus. Kita yang tahu ya, apakah sudah sesuai, seimbang jasmani dan rohani kita, artinya dunia dan akhirat kita, apakah sudah seimbang? Wasamratuhu al ilmu, buah daripada iman tadi adalah ilmu. Artinya tidak mungkin iman seseorang akan bertambah kalau ilmunya enggak nambah.
Yang dia tahu tentang Allah cuma segitu, iya segitu imannya. Yang dia tahu tentang ibadah cuma segitu, iya segitu imannya. Malah turun bisa, kalau naik enggak. Ya. Yang dia tahu cuma seperti itu, iya seperti itulah keimanannya. Wasamrotuhu al ilmu, makanya tolabul ilmu faridoh, menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Kenapa? Karena dia bisa meningkatkan keimanan. Juga ketakwaan, ilmu. Misalnya kita belum tahu cara sholat tahajud misalnya, atau tahajud biasa, sholat tasbih, ya, karena ada sedikit berbeda misalnya, belum tahu, ya segitu berarti kan kita nggak ngerjain. Tapi ketika ilmu kita nambah, ya, oh kita sudah mulai tahu cara sholat tasbih, takwa kita nambah, iman kita juga nambah. Pasti ada keinginan nyobain, pengen tahu misalnya, ya, ataupun pemahaman tentang Islam, ya, pemahaman tentang ibadah, ini juga ilmu. Jadi kalau semakin kita paham, semakin tinggi keimanan kita, semakin banyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pakaian iman adalah takwa, buahnya iman, artinya bisa berbuah, bisa bertambah-tambah, bisa berkembang, adalah ilmu. Wazinatuhul haya, dan perhiasan iman itu adalah rasa malu. Ini makanya kata Nabi, inna al awalu nubuatil awal idza lam tastahi pasna masita. Jadi perkataan yang pertama itu, apabila kamu tidak punya rasa malu, silakan berbuat apa yang kamu mau, silakan. Kenapa? Udah gak punya malu. Ya itu orang gila. Orang gila kan mau ngapain aja dia. Ya, dia lari-lari telanjang ewer-eweran juga dia kagak malu. Ya, kenapa? Orang gila. Gitu. Jadi kalau sudah tidak punya rasa malu, silakan. Nah, rasa malu inilah perhiasan keimanan kita. Nih, jadi perhiasan pakaian iman. Kalau kita pakaian itu kan banyak hiasannya tuh, ada bordirnya, ya, ada garis-garisnya, ada macam-macam motifnya, itu hiasan pakaian. Iman juga begitu. Semakin besar rasa malu kita, semakin tinggi rasa malu kita, baik malu terhadap manusia, malu juga kepada Allah. Punya malu sama Allah. Kita sudah diberikan macam-macam segalanya oleh Allah, harus punya malu sama Allah. Malu sama Allah, gitu ya. Itu hiasan. Semakin tinggi, semakin besar rasa malu kita, maka semakin bagus hiasan iman kita, pakaian iman kita bagus. Ini mungkin tidak bisa kita buktikan, tapi rasa mesti ada rasa, ya. Itu makanya tingkatkan rasa malu ini, udah langka, ya. Orang melakukan korupsi itu udah hilang rasa malunya, ya, hilang rasa malunya. Orang apalagi sekarang di Bekasi kabupaten tuh sampai lurah ngumumin pembegal-begal itu, oh udah hilang rasa malunya. Padahal kalau ketangkep kan itu, masya Allah, bukan malu dia, malu keluarga, malu semuanya, itu sudah hilang rasa malunya. Bahkan sekarang orang ini kita kebalik udah mulai. Orang berbuat baik itu malu, takut,
tapi orang berbuat kemungkaran terang-terangan. Kita mau pengajian, ada suling misalnya, atau pengajian tabligh akbar, itu kadang-kadang malu-malu berangkatnya gitu ya. Mau ke masjid malu-malu berangkatnya, ada rasa malu, kayaknya ke masjid mulu, sering banget gitu ya, malu. Tapi sementara di jalanan orang yang mabok-mabok di jalanan itu terang-terangan kagak malu. Orang yang pacaran kagak malu. Kadang-kadang kalau dulu zaman dulu orang pacaran itu kan katanya nggak ketemu sama perempuan itu. Jadi rumah masih pagar, cuma dibolongin dikit, itu masukin jari kita dicolek, itu udah girang banget itu. Dulu orang-orang tua dulu kalau cerita begitu, pacaran begitu tuh, nggak ketemu. Cuma kita ngeliat dari jauh, wah udah seneng banget itu. Itu kalau kita ngelancong ke rumahnya, padahal kita udah bawa makanan, bawa apa itu, paling gitu pagar bolongin dikit, katanya tangan kita masuk nih jari gitu, dicolek sama dia, udah girang banget, padahal mah yang nyolek neneknya, kita nggak tahu. Ya, atau siapa yang nyolek itu begitu tuh, begitu ya. Kalau sekarang mau kan kagak terang-terangan, malah kadang-kadang kita yang mau lewat suka minggir kita. Ada orang pacaran kagak enak, minggir, jalannya jangan lewat situ. Coba yang baik malu, takut, nggak berani terang-terangan, padahal dengan terang-terangan itu ada siar ya. Udah berangkat ke masjid, berangkat pengajian terang-terangan gitu ya. Malah kalau perlu sambil jalan kita teriakin, woi ayo jamaah masjid gitu ya. Sambil mengajak misalnya, tapi jangan sampai berlebihan, takutnya ujub ya. Karena yang menghilangkan itu nanti begitu, banyak orang yang sudah rajin ibadah akhirnya nilainya kosong. Kenapa? Karena ujub. Begitu berangkat ke masjid ngelihat orang ya merasa paling benar gitu. Bagaimana lo masuk surga, ke masjid aja jarang. Memang surga nggak bisa begitu. Surga bukan punya kita ya. Surga itu punya Allah, hak prerogatif Allah gitu. Jadi nggak bisa kita mengkultus gitu bahwa kita lebih berhak masuk surga ketimbang mereka. Jadi jangan. Karena berapa banyak orang yang ibadahnya rajin tapi di penghujung hayatnya malah dia terjatuh ke dalam kemaksiatan ya. Jangan. Dulu kan ada cerita di zaman Nabi Musa, Bal'am bin Ba'urah itu seorang ulama besar ya, yang ya sampai bangsa jin aja ngaji sama dia gitu, belajar sama dia, Bal'am bin Ba'urah. Sampai akhirnya iblis ya, biangnya setan ini nggak nerima, masa iya manusia nggak bisa digoda ya. Kenapa? Kelemahan manusia itu punya nafsu, itu kelemahannya. Makanya bisa yajidu wayan kusu imannya. Tapi kalau malaikat kan tidak diberikan nafsu, makanya imannya stabil. Nggak bisa malaikat digoda, nggak bisa. Kenapa? Nggak ada nafsunya. Kalau manusia, siapapun dia manusiawinya ada, sifat manusiawinya ada. Nah, kemudian iblis menjelma menjadi manusia, datang kepada ulama yang namanya Bal'am bin Ba'urah tadi, datang menyatakan pengen ngikut ibadah, pengen jadi muridnya. Ya, yang namanya orang pengen bener kan gak mungkin ditolak. Ayo silakan, ngikutlah iblis itu ibadah, malam tahajud, siang puasa, ngikut iblis tuh, sholat ngikut, puasa ngikut ya, taklim ngikut gitu. Sampai suatu hari, beberapa hari kemudian Bal'am bin Ba'urah bingung, kok kamu lebih hebat dari saya ibadahnya, lebih rajin. Kenapa? Karena Bal'am bin Ba'urah ini kan manusia, dia perlu makan, kalau dia puasa harus buka puasa gitu ya.
dia harus mandi, harus kencing, harus ke kamar mandi, harus apa segala macam. Dia perlu tidur juga, namanya manusia. Sedangkan iblis enggak. Wah, yuk aja zikir terus, la ilaha illallah terus. Kagak istirahat malam dibaris sendiri bingung. Waduh, kok lebih hebat kamu, lebih rajin kamu. Sampai Balaam bin Ba'urah ini bertanya, apa rahasianya? Kamu bisa rajin, bisa khusyuk seperti itu. Iblis jawab, yang menyerupai manusia tadi, saya bisa khusyuk, bisa tekun ibadah, kenapa? Karena saya punya dosa. Kalau kiai ulama kan nggak punya dosa, kata iblis gitu. Jadi ibadahnya ya secukupnya. Iblis karena merasa punya dosa, ibadahnya lebih ditingkatkan lagi, lebih khusyuk lagi. Kayak kita, itu manusiawi kayak gitu kan. Nih, kita kalau nggak punya urusan, kagak punya dosa, kalau kita doa aja kan biasa doanya ya. Kalau perlu marah, Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah gitu ya, ngeliat-ngeliat sana kan. Kenapa? Karena biasa aja. Tapi coba kalau lagi punya urusan, ya, apalagi urusannya berat, bangun tengah malam, ya Allah, itu contohnya. Karena punya dosa jadi benar, ya Allah, minta ampun sama Allah. Nah kalau Balaam bin Ba'urah karena dia nggak punya dosa ya biasa aja. Itu logika iblis begitu godanya tuh. Sampai Balaam, oh iya juga ya. Kalau punya dosa atau kalau punya hajat yang sangat, pasti kita berdoanya sangat kepada Allah. Gitu. Akhirnya kata iblis, makanya pakai bikin dosa, gitu. Suruh bikin dosa. Wah, jangan bikin dosa mah, gitu ya. Iya nanti ibadahnya tekun. Apalagi kalau dosanya dosa besar. Udah bunuh aja siapa kek gitu ya. Nanti karena kita punya dosa besar, merasa berdosa, ya Allah ibadahnya khusyuk gitu. Ini Balaam bin Ba'urah nggak mau, enggak. Ya udah kalau enggak berzinalah. Ya kiai mau banyak yang demen, banyak yang mau, banyak minta berkah. Dia kan banyak di TV-TV itu ya. Kiai-kiai itu pada guru ngaji gitu, katanya ngasih berkah orang di tubuhin ya. Wah ini udah Bekasi dulu kan kejadian. Waktu saya di MUI kan kita yang nangkep itu dulu di Gang Bengkong sini, yang mau ke Bantar Gebang sana, tikungan. Itu ada padepokan yang kayak pengajian gitu, pengajian padepokan, bukan pesantren, bukan. Jadi ya kayak paranormal juga sebetulnya gitu. Datang itu lah semuanya dipakai, anaknya dipakai, emaknya dipakai, neneknya dipakai gitu kan, neneknya juga masih muda kali. Jadi tapi tidak berbarengan, akhirnya begitu ngobrol-ngobrol baru ketahuan laporan. Ya. Siapa itu namanya lupa saya. Kejadian tahun 2004, 2005. Gini. Itu makanya ya godaan. Jadi jangan dikira nggak ada godaan kita gitu. Semakin tinggi pangkat kita, setannya juga pangkatnya yang tinggi, yang goda gitu. Ya. Kalau kita RW nggak mungkin setannya RT gitu, setannya mesti RW kalau perlu lurah gitu ya. Jadi lebih tinggi lagi. Dan dia nggak ada bosennya. Kalau kita kan ibadah ada bosennya, ada lalainya, ada hilapnya. Kalau dia nggak ada bosennya. Gitu. Karena memang tugasnya seperti itu. Nah, itu akhirnya Balaam bin Ba'urah nggak mau, berzina juga nggak mau. Udah kata iblis yang ringan aja lah. Kenapa? Khamar. Dikasih khamar. Ya tadi dia menolak juga, tapi dikit aja lah minum khamar. Nanti kamu ibadah akan beda
benar, cobain, beda dah gitu ya. Kalau kayak kita kan untuk membuktikan orang, cobain dah, beda dah gitu. Akhirnya diminumlah homer supaya ibadahnya lebih mantap gitu ya, doanya lebih mantap karena punya dosa, yaitu diminum homer. Akhirnya karena nggak biasa ya, kalau orang yang biasa kan minum bir berapa botol aja kagak mabok, tapi kalau yang kagak biasa mah seteguk aja puyeng gitu ya, karena nggak biasa. Akhirnya puyeng mabok gitu. Hujan turun, ada seorang wanita, ya memang iblis yang mengarahkan itu, seorang wanita anak kepala desa neduh di depan rumahnya karena kehujanan ya. Akhirnya disuruh masuk, dirayu, disuruh iblis, akhirnya melakukanlah perbuatan yang tidak bagus tadi. Setelah melakukan dia tersadar, waduh, saya sudah berbuat dosa, waduh bagaimana ini kalau orang tahu. Iblis mengganggu begitu. Akhirnya dibunuh. Takut ketahuan. Begitu dibunuh, dia kubur ya, sama Bal'am bin Ba'urah tadi. Iblis yang ngajarin, kubur sono, kubur. Begitu dikuburkan, iblis emang yang dia nyuruh, dia tahu. Udah selesai, dianggap aman. Beberapa hari kemudian orang pada nyari karena putrinya hilang, kepala desa, si iblis lah menjelma lagi di rombongan kepala desa. Apa? No, anakku mati dibunuh sama dia. Kalau nggak percaya, iya dibuktiin sama dia. Diajak, tuh gali di situ. Begitu digali bener, ada makamnya. Ya, kayak kejadian kita kan kayak begitu ya. Digali, di atasnya tanamin pohon pisang supaya kelihatan pohon baru ditanam, karena kalau kelihatan urugan baru kan kelihatan gitu misalnya. Itu seperti itu. Akhirnya ketahuan, diarak Bal'am bin Ba'urah ini sama masyarakat semuanya, diarak. Diikat di tiang gantungan. Sampai Bal'am, iblis baru nongol. Wah, iblis. Ternyata dia yang goda ya. Sampai Bal'am bilang, ini kamu sudah menjerumuskan saya, sekarang saya sudah begini, tolong saya. Kata Bal'am, ya gimana saya mau nolong, sekarang kamu tunduklah, sujud sama saya tolong. Gimana saya mau sujud, saya diikat begini ya minimal tundukkan kepalamu, karena dia diikat di tiang gantungan gitu, disalib. Bal'am bin Ba'urah suruh nunduk, ya begitu Bal'am bin Ba'urah nunduk, ajalnya habis. Inilah cerita orang yang ibadahnya sudah ratusan tahun, jadi nggak ada jaminan iman kita itu terus bertahan, nggak ada. Makanya itu banyak memperbaharui iman ya. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah, memperbaharui iman dengan banyak mengucap kalimat la ilaha illallah. Banyakin la ilaha illallah, itu memperbaharui iman. Jadi kita nggak tahu iman kita itu bisa nggak bertahan. Ini yang jadi masalah. Kalau godaan-godaan yang kecil aja mungkin bisa ya, tapi ketika godaan nanti mengguncang besar, mulai deh tuh keraguan-keraguan ada ya. Ragu sama Allah, ragu, udah. Itu pasti, bisikan itu ada pasti ya. Dan nanti kalau sudah semacam itu semakin berat. Makanya Nabi bilang khamar itu biang dari segala keburukan. Ya, disuruh membunuh dia nggak mau, disuruh berzina nggak mau, suruh khamar. Gara-gara khamar semuanya dilakukan. Itu khamar. Jadi makanya hati-hati. Ya, artinya kemaksiatan itu sekecil apapun jangan pernah kita coba, Jadi ini rasa malu. Ya begitu juga Islam ini kan nyuruhnya bagus, nyuruhnya bersih ya. Kan dalam Islam itu kan an-nazafatu minal iman ya. Tampil bersih, tampil rapi ya. Bukan berarti mewah, tidak. Islam tidak mengajarkan itu. Disuruhnya bersih, rapi gitu.
Itu yang disuruhnya seperti itu, bukan mewah, bukan. Karena kalau sudah bermegah-megah itu sudah sifat setan itu, alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ya. Jadi bermegah-megah, berlomba-lomba dalam kemegahan itu sifat setan. Itu suka membuat kita lupa, ya. Karena kita kan begini, nggak punya apa-apa, pengen punya apa-apa gitu ya. Jalan kaki pengen punya sepeda, udah punya sepeda pengen punya motor pengen punya mobil pengen punya pesawat, terus begitu terus. Jadi nggak ada habisnya tuh, ya. Maka dibilang alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir, berhentinya ntar kalau kita udah masuk kubur baru udah berhenti, ya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau masih hidup aja mau begitu tuh, itu sifat manusiawi. Nah, sifat ini ditempeli sama setan tadi. Keinginan dunia itu setan, sama aja termasuk kuliner gitu ya. Itu udah setan masukin itu. Apalagi kalau lagi puasa gitu, sudah berencana makan, pengen makan ini ntar ya ini, itu sudah kemasukan itu. Jadi nilai puasanya sudah berkurang kalau sudah begitu. Ya, keinginan dunianya itu tadi. Lagi puasa sudah niat, ntar pengen buka, pengen makan pengen. Malah kadang-kadang dia cari dulu itu, makanya ada istilah ngabuburit, nyari sore-sore nyari apa makanan. Jadi kalau saya kalau ditanya makan apa aja yang kamu makan aku makan gitu. Iya, nggak usah pakai. Itu sebetulnya sudah nafsu. Yang namanya nafsu itu kan keinginan, itu nafsu itu ya setan, sifatnya setan. Ketika kita ikuti nafsu tadi nggak ada habisnya, ya. Ada ini pengen yang itu, ada pengen lagi terus begitu, itu nafsu. Ya. Kebahagiaan itu kan kalau kita mensyukuri, bersyukur. Ini kan kadang-kadang bersyukurnya kurang. Jadi apapun yang kita peroleh, apapun yang kita punya, selalu kita berasa kurang. Kenapa? Bersyukurnya kurang sama Allah. Tapi ketika kita bersyukur, nikmat. Para wali dulu kan memang orang-orang kaya, itu kan enggak, ya. Wali-wali tinggalnya di gunung, ya. Malah itu makamnya ya, kalau rumahnya kan nggak jelas, nggak ada di mana rumah wali, nggak ada. Kan dia masjid yang mana aja, ntar ke masjid sini, masjid begitu. Pernah ada napak tilas rumah wali? Kalau makamnya ada, ya, makam Wali Songo misalnya di sini, makam ke sini. Rumahnya, rumah wali di mana pernah ada? Nggak pernah dengar kan kita kan? Ini rumahnya Wali Songo, di rumahnya wali ini kan? Nggak kedengeran itu. Cuma napak tilasnya aja atau makamnya aja, ya. Kok mereka nikmat hidupnya nikmat, nggak punya apa-apa loh istilahnya, ya. Kalau dia pengen jadi raja saat itu, dia sakti misalnya kan bisa aja dia kudeta misalnya, dia kuasain itu kan, tapi karena sifatnya akhirat, dunia itu sudah juhud. Makanya kalau dalam hadis itu ada bab juhud dan waro. Juhud itu tarkud dunya lil ajil akhirah, meninggalkan kenikmatan dunia, meninggalkan kemewahan dunia karena mengejar akhirat, gitu. Ini kita ngaji begini, ini juhud namanya, ya. Enaknya kan di rumah kita nonton TV sambil ngopi, sarapan pagi misalnya kan gitu. Tapi itu kita tinggalkan, ngaji dulu gitu. Itu namanya juhud.
Waro melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Jadi dalam melaksanakan perintah bukan hanya yang wajib, yang sunnah juga kita kerjakan. Meninggalkan larangan bukan hanya yang haram, yang makruh, yang tidak bermanfaat juga kita tinggalkan. Itu waro namanya. Jadi sifat juhud dan waro ini harus ada dalam diri kita. Makanya kuncinya punya rasa malu. Malu, akhlak, budi pekerti. Ya. Karena kita berpakaian menutup aurat, kenapa? Punya akhlak kita, punya budi pekerti, punya rasa malu. Tapi kalau kita sudah tidak berakhlak, kan pakaian-pakaiannya nggak pantas, ya bodo amat. Iya bener bodo amat, tapi kan harus sesuaikan dengan syariat. Ya, nggak bisa seperti itu. Makanya hadis yang pertama dulu Rasulullah ini diturunkan, dibangkitkan menjadi nabi dan rasul, apa ya? Akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak yang paling utama. Makanya dulu ulama dulu ngaji itu kalau belajar ilmu kitab itu sebentar. Apa mereka bilang? Akhlak yang susah. Belajar akhlak, belajar santun, belajar ramah, belajar baik itu sampai puluhan tahun. Makanya di Jepang juga begitu. Negara-negara maju yang lebih diutamakan apa? Disiplin. Disiplin itu kan akhlak. Ya. Sulit itu untuk disiplin. Kita kan maunya jalan pintas, ya. Senang kalau dapat jalan pintas. Antrian panjang, kita harusnya di sini, ada yang kenal. Lewat dalam, gitu kan, senang gak kita tuh? Itu sebenarnya udah mengajarkan sesuatu yang tidak baik. Tapi senang kita begitu rejek laut sini langsung dalam, nggak pakai ngantri. Gitu. Tapi kalau orang yang bagus, dia lebih baik di sini. Nilai ibadahnya ada, pendidikannya ada, ya tarbiyahnya. Di sini dididik untuk sabar, dididik untuk itu kan begitu. Antrian itu. Ini kadang-kadang kan kita beda, pengennya gitu. Nah, kalau perlu bayar, ya. Jangankan ada yang ngajak, bayar aja kita masih mau kadang-kadang tuh. Gua mau daripada antri dengan bayar dah, bayar. Ya, lewat dalam jalan pintas. Banyak itu udah umum lah di kita, di mana-mana umum itu, seperti itu. Ya. Dan kita senang yang seperti itu. Dikasih orang senang, padahal kan harusnya lebih senang bagi daripada ngasih. Kita makanya kalau ada orang ngasih senang banget gitu ya. Ada dikit dia bawain ini, bawain itu misalnya gitu ya. Senang banget. Salah. Kita mampir ke warung-warung gratisin ya, digratis. Salah, bukan senang itu, janganlah. Kebaikan kita nggak ada, kebaikan dia. Jadinya dia ngasih kita kan kebaikan dia. Kebaikan kita mana? Nilai ibadah pahala kita mana? Ya. Kita belanja di warung karena kenal atau karena kita punya jabatan RT apa RW misalnya kan gitu, digratisin. Udah PRT gratis. PRT mah seneng. Padahal mah harusnya beli kembaliannya jangan diambil. Nah, itu baru seneng. Ya, beli kembaliannya jangan diambil udah. Apalagi nawar, ya kembaliannya jangan diambil, udah nggak usah nawar. Itu yang bagus yang begitu. Kita mah malah seneng kan gitu, udah PRT nggak usah bayar misalnya kan gitu ya, udah ambil dibungkusin, seneng. Salah sebetulnya. Ini kadang-kadang kita suka keliru gitu. Itulah fata morgana dunia, rayuan-rayuan dunia ya, bikin kita ya itu tadi. Karena setan tuh sudah masuk di situ. Senangnya kita gitu kalau dipuja orang, senangnya kita gitu kalau dielu-elukan orang, senangnya itu kita kalau dianggap dihormatin orang gitu. Tapi kalau giliran orang acuh kelihatan sama kita, nggak peduli sama kita, wah, ya. Malah kalau perlu kita tandain awas luntar. Itu ya. Jadi malu. Nabi ini diutus ke muka bumi, innama bu'istu liutammima makarimar akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu adalah malu. Orang yang berakhlak, orang yang punya rasa
malu. Kalau sudah tidak punya rasa malu berarti tidak punya akhlak, berarti sudah nggak waras ya. Cuma orang gila ya yang nggak punya rasa malu ya. Kalau dia melakukan maksiat terang-terangan berarti gilanya masih separoh gitu ya. Kalau dia udah telanjang jalan keliling, itu gilanya udah full namanya ya. Itu dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ilmu kita ditambah oleh Allah dengan ilmu bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.